materi selanjutnya yaitu kita akan mempelajari pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat kesatuan terdekat. Nah, anak-anak bisa dilihat pada gambar ada beberapa peralatan elektronik pada gambar di sini ya. Nah, di antaranya ada televisi, kemudian ada apa ini? Ada apa ini ya? VCD kali ya? Iya, di sini. Nah, pada beberapa peralatan elektronik sudah tertera daya yang dibutuhkan. Sedangkan untuk beberapa peralatan elektronik lainnya, kita harus menghitungnya sendiri dengan mengalihkan besaran output arus listrik, ampere dan voltase atau biasa disebut dengan volt yang tertera di belakang peralatan tersebut. Nah, contohnya ada di laptop. Nah, di rumah kalian punya laptop atau orang tua kalian punya laptop di rumah? Nah, coba kalian silakan melihat di bagian adaptor laptop itu loh, di bagian casnya itu ada kayak kotak gitu ya. Nah, biasanya di adaptor itu ada tulisannya output seperti itu, seperti gambar yang sedang kalian lihat ini. Nah, contohnya jika pada sebuah alat pengisi daya tertera output 14,8 volt dan 3,1 ampere, maka daya yang dibutuhkan adalah 45,88 watt atau watt. Watt ya bacanya ya. Oke, lanjut ya. Daya ini dapat dibulatkan menjadi 46 watt. Loh, kok bisa, Bu? Gimana caranya? Kan untuk dayanya kan sudah dihitung nih, 45,88 watt. Kok jadi 46? Gimana sih, Bu, caranya? Nah, mari kita simak penjelasan Bu Nova selanjutnya. Anak-anak, coba kalian lihat di sini Bu Nova mengambil contoh yaitu setrika. Nah, pada gambar setrika ini, panjang setrika 19,5 cm. Ini contohnya ya. Maka dapat dibulatkan menjadi berapa? Yuk, yang bisa angkat tangan. Nah, di sini Bu Nova akan menjelaskan ya. Nah, jadi untuk membulatkan sebuah angka atau bilangan, kalian bisa menggunakan rumus sebagai berikut. Kuncinya ya, apabila ada angka yang akan dibulatkan lebih atau sama dengan 5, maka nilai angka di depannya ditambah 1, dibulatkan ke atas. Oke, Bu Nova ulangi. Apabila angka yang akan dibulatkan lebih atau sama dengan 5, maka nilai angka yang di depannya ditambah 1 atau dibulatkan ke atas. Di sini yang dimaksud angka yang akan dibulatkan itu pada contoh adalah angka 5. Oke, 5 ya, karena 19,5. Kemudian kunci yang kedua yaitu apabila angka yang akan dibulatkan kurang dari 5, maka angka yang ini dihilangkan dan angka di depannya tetap. Oke, jadi kalau 19,5 maka berapa jika dibulatkan? Yuk, ditebak yuk, berapa? Oke. Buat kalian yang menjawab 20, jawabannya adalah benar. 100 buat kalian. Yeay. Nah, jadi anak-anak, di sini kenapa jawabannya 20? Karena seperti yang Bu Nova sampaikan tadi ya di kunci yang pertama, bahwa di sini kan ada bilangan 19,5 nih. Nah, karena setelah koma ada angka 5, maka bilangannya menjadi 20. Karena apa? Di kunci yang pertama, bahwa jika angka yang dibulatkan
lebih dari 5 atau sama dengan 5, maka ditambahkan 1 pada angka yang berada di depan koma. Oke, paham ya? Dan kunci yang kedua, jika angka yang dibulatkan atau angka yang dimaksud ini, yang di belakang koma ini kurang dari 5, maka dianggap 0 atau tidak ditambahkan 1. Yang 19-nya ini ya, kan ini bilangan 19,5. Kalau misalkan ini 19,3, karena 3 kurang dari 5, maka angka 3-nya hilang, dianggap 0 gitu ya, 19-nya tetap. Jadi kalau 19,3 jika dibulatkan menjadi 19. Sedangkan bilangan 19,5 jika dibulatkan menjadi 20. Oke, paham ya? Nah, selanjutnya bisa diganti slide-nya. Baik anak-anak, sekarang coba kalian bersama orang tua kalian mengukur panjang barang-barang elektronik yang ada di rumah kalian. Barang-barang elektronik yang dimaksud ini bisa televisi, setrika, kemudian apalagi ya, kulkas, bisa mesin cuci kayak gitu ya, atau barang elektronik lainnya. Nah, kamu bisa menggunakan alat ukur baku seperti penggaris, meteran, kayak gitu ya. Nah, kalau misalkan nggak punya gimana Bu? Gimana Bu kalau nggak punya? Jika kalian nggak punya, sepertinya kok nggak mungkin ya kalau kalian nggak punya. Tapi kalau andai kata pada saat ini kalian nggak ada barang yang dulu saya sebutkan tadi, kalian bisa menggunakan jangkau tangan kalian. Oke. Nah, hasil dari pengukuran kalian itu tadi, jika hasilnya itu bukan bilangan bulat, bilangan bulat kemarin apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Jika hasilnya andai kata desimal 1,5, 2,5, 20,5 kayak gitu ya, kalian bisa melakukan pembulatannya ya. Oke. Sudah paham? Kalau sudah paham, kalian bisa menyalin tabel yang ada di sini. Disalin di buku latihan kalian. Ingat, di buku latihan ya. Oke, kalau sudah, kita lanjut di slide berikutnya. Oke, setelah kalian melakukan pengukuran peralatan elektronik yang ada di rumah kalian, sekarang ayo kita berlatih. Nah, di sini anak-anak kalian bisa melihat ada tabel di sini ya. Ada sebuah tabel di mana ada 3 kolom. Oke, kita disuruh ngapain Bu Nova? Nah, tugas kalian, ini tugas loh ya. Tugas kalian adalah melingkari bilangan awal yang sesuai dengan hasil yang diberikan pada kolom bilangan pembulatan. Contoh nih, pada kolom bilangan pembulatan ada angka 12. Maka bilangan awalnya berapa? Oke, kalau di sini ada 12, di sini ada 11,8, ada 12,5, maka kalian milihnya apa ini? Ya betul, 11,8. Ya iyalah, kalian bisa ya. Di sini sudah ada contohnya. Oke, karena di sini sudah Bu Nova contohkan, kalian juga sudah menjawab dari latihan-latihan yang tadi. Sekarang kalian mengerjakan tugas ya. Ini tabel ini kalian salin di buku tugas kalian. Kalian buat tabel seperti ini, kemudian kalian kerjakan dengan baik dan benar. Oke, kalian kerjakan tugas ini dengan baik. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan yang kalian kurang paham, kalian bisa langsung menanyakan ke Bapak. Oke, paham ya?